Ombo, pekerja Indonesia yang telah membayar ribuan pound sterling untuk bisa bekerja di Inggris di pertanian, baru 2 bulan kerja sudah dipecat. Bagaimana Ombo menggarisbawahi masalah ini? 30 TKI Indonesia yang bekerja di Inggris dipulangkan, hingga TKI yang bekerja di Jepang mulai mendapat sorotan kurang baik. Ada apa saja ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk edukasi dan informasi, supaya sahabat-sahabatku bila ingin kerja di negara orang, jangan sampai melakukan tindakan kecurangan, ataupun Anda sering diiming-imingi, ayo kerja ke Jepang cukup bayar sekian, ayo kerja ke Taiwan cukup bayar sekian, ayo kerja ke Korea cukup bayar sekian, Anda bisa kerja di sana gaji puluhan juta. Jangan mau. Dan juga Anda jangan sampai tergoda dengan iming-iming ketika diajak bekerja di Malaysia. Cukup bayar sekian, cukup buat paspor, Anda bisa bekerja di Malaysia dengan cara enak, dengan cara mudah. Jangan mudah percaya hal itu, karena banyak oknum-oknum agen yang tidak bertanggung jawab di Indonesia melakukan tindakan kecurangan supaya mereka bisa mendapatkan uang, bisa memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke negara orang dengan cara asal-asalan. Hal ini memang sangat disayangkan. Di sini saya ingin memberikan informasi ya, bahwa permasalahan yang dialami oleh TKI hampir di semua negara itu ada, bukan hanya di Malaysia saja. Mungkin kalau untuk sahabat-sahabatku yang ingin bekerja ke Jepang juga butuh modal banyak. Tetapi kadang-kadang ketika sampai kerja di sana, biasanya gajinya juga tidak sesuai. Dan teruntuk para sahabat-sahabatku, bila kerja di negara orang, jangan sampai melakukan tindakan hal-hal yang sangat merugikan negara kita. Nah, akhir-akhir ini para TKI yang bekerja di negara orang selalu mendapat sorotan di media sosial. Berbagai kasus berita yang kadang-kadang sangat memalukan negara kita. Jadi intinya pesanan saya, kalau bekerja di negara orang, jangan samakan di negara sendiri. Sebab negara orang ini beda budaya, beda adat, beda bahasa, dan juga peraturannya ketat, disiplin. Nah, untuk sahabat-sahabatku, video kali ini kita akan membahas tentang TKI yang bekerja di Jepang. Ada sebuah curhatan dari seorang TKI yang bekerja di Jepang. Akhir-akhir ini orang Indonesia yang bekerja di Jepang mendapat sorotan kurang baik akibat olah dari individu daripada orang yang bekerja di Indonesia melakukan tindakan yang kurang baik. Hal ini sangat disayangkan ya. Jadi teruntuk sahabat-sahabatku, kalau bekerja di negara orang, jaga nama baik bangsa. Video ini bukan bertujuan untuk menjelek-jelekkan TKI ya, tetapi ini sebuah pengajaran untuk kita bersama bagaimana caranya kita bekerja di negara orang, jangan melakukan hal-hal yang merugikan negara. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Sekarang ini di Jepang, kalau aku perhatikan udah banyak kali masalah. Baik itu masalah kriminal lah, masalah kesehatan lah. Jadi paham sampai sini kenapa IM Jepang itu ketat membuat seleksi yang benar-benar ya dibilang itu nggak ada gunanya gitu kan. Tapi makin kesini ya kita tahu sendiri, terbukti sendiri apa itu pendidikan IM Jepang. Aku bukan meremehkan magang-magang swasta ya, tapi bukan gimana Wak, magang swasta ini udah banyak yang curang menggunakan uang supaya cepat siswanya datang ke sini. Tapi padahal kenyataannya pada saat seleksi itu karena terlalu mudah, alhasil ya kayak gini. Sampai di Jepang ya mental siswanya, mental pemagang-pemagang itu sekarang makin sini makin kacau semua. Kenapa aku bilang kacau ya? Bisa kalian lihat sendiri. Makin kesini makin ada aja masalah. Masalah kriminal lah, masalah percintaan lah, masalah pemukulan pacarnya lah, nginap di hotel lah. Ya terserah, itu memang. Dan masalah kesehatan, satu lagi masalah kesehatan. Dan aku juga bukan mau bilang
orang yang datang sini tiba-tiba sakit itu menyebalkan? Bukan. Gini Wak, seleksi IM Jepang itu ketat. Ya ini maksudnya, karena di Jepang itu nggak serta-merta kayak di Indonesia. Kita punya iklim tropis, jadi kita bisa menghadapi sesuatu itu dengan lebih gampang daripada di sini. Jadi kadang gimana ya, aku ngadapi beberapa komentar-komentar teman-teman yang pengen ke Jepang, rata-rata mereka pertanyaannya itu yang tertanam di pikirannya cuman berapa biayanya bang, bukan syarat dan ketentuannya gitu. Beda di zamanku dulu waktu tahun 2012 ke bawah gitu. Sekarang itu udah mindsetnya siswa atau peserta-peserta magang itu yang ingin ke Jepang, itu pikirannya pergi ke Jepang itu dengan modal 50 juta. Pasti udah kayak gitu pikirannya. Udah teracuni gitu di era-era magang swasta. Maaf sekali lagi ya, buat program magang swasta nggak semua jelek, tapi karena memang selama ini terlalu jelek kabarnya dan hampir apa-apa duit, sampai malah yang aku dengar terakhir kali ada sampai 200 juta, itu udah gila namanya gitu. Program ini udah benar-benar kacau dari Indonesianya gitu. Asal dimasukin aja siswanya, yang penting ada uang, dimasukkan kemana kerjanya, udah jadi gitu. Nah, hasilnya kayak gini hasilnya. Jadi buat kalian oknum-oknum LPK yang nggak bertanggung jawab, entah siapapun itu, mau senseinya lah, mau LPK-nya lah, yang hanya memberangkatkan siswa tanpa melihat kemampuan siswanya ya, tanpa mempersiapkan mental, fisik, dan kebenaran bahasanya seperti IM Jepang, kalian benar-benar dosa kalian luar biasa. Mudah-mudahan uang yang kalian makan itu buat kalian sehat gitu, mudah-mudahan. Karena yang aku lihat sekarang menyedihkan gitu. Ada siswa yang sakit, sedih loh rasanya gitu. Mereka itu nggak ada salah apa-apa, cuman karena ada ketidaktahuan disambut dengan orang-orang yang nakal, oknum LPK gini, ya inilah hasilnya. Dan buat belakangan ini juga kasus-kasus pacaran di Jepang yang nginap lah, kensuse di kamar cowok atau sebaliknya, yang ada katanya pemukulan. Lama-lama Jepang ini udah kayak bukan kayak dulu lagi gitu. Dulu zaman-zamanku dulu magang ke Jepang itu adalah salah satu kebanggaan. Tapi kalau sekarang kayaknya kayak sampah gitu. Kasusnya tali air, kriminal. Kayak kita bukan di Jepang lagi perasaanku gitu. Terserah kalau kalian merasa aku itu sok-sok. Jangan serta-merta karena ada duit orang tua kalian. Nah, udah nggak apa-apa pergi ke Jepang. Nanti dibayar 50 juta, 70 juta yang penting sampai ke Jepang. Itu jangan. Tolong jangan. Biar oknum-oknum LPK yang swasta itu, yang nakal-nakal itu hilang gitu. Jadi yang LPK swasta yang baik-baik aja yang tinggal gitu. Jadi kalian jangan mau gampang diuang-uangi. Ya cukuplah berita selama ini, berita Jepang sekarang ini udah makin ngaco semua, berantakan gitu. Jadi jangan kalian tambahin lagi. Mental-mentalnya pun rusak semua aku lihat. Nggak kayak IM Jepang, apalagi yang pemegang-pemegang cewek ya. Kalian datang sini hati-hati sama cowok, jangan gampang udah 1 tahun di sini udah banyak gaya gitu kan, udah bisa pakai skincare apa segala macam, kehidupannya pun udah lupa, jadi kayak orang nggak punya akhlak gitu, nginap di kamar cowok atau cowok datang ke apartemu gitu. Ingat kalian itu perempuan. Kalau cowok pakai cewek banyak itu hebat katanya, tapi kalau sebaliknya cewek dipakai cowok banyak itu barkes. Mudah-mudahan video ini walaupun kelihatannya kejam, tapi kalian mudah-mudahan sampai ke hati kalian. Jangan kalian balas dengan emosi. Ini benar-benar gawat sekarang status di Jepang untuk pemagang-pemagang Indonesia. Oke Wak geng, mudah-mudahan video kali ini bisa sampai ke hati kalian. Gua Ari, cabut. Nah, itulah beberapa kasus yang mendapat sorotan di Jepang. Beberapa kriminal dilakukan oleh orang-orang kita, orang Indonesia. Tolong untuk sahabat-sahabatku yang bekerja dimanapun, jangan sampai melakukan tindakan kriminal di negara orang. Kemudian berangkat bekerja ke Jepang bukan berdasarkan skill, tapi ada pula yang berdasarkan dengan cukup membayar sekian. Kemudian kalau sudah sampai di negara tujuan, hasilnya segi komunikasi kurang dan skill pun juga tidak begitu menguasai. Ini yang perlu diperhatikan untuk para sahabat-sahabatku dari Indonesia apabila
ingin bekerja di negara orang, tolong jangan asal-asalan, jangan kalian mudah ditipu. Ayo, cukup bayar sekian, langsung bisa pergi ke negara tujuan. Jangan mudah percaya hal tersebut. Dan ini memang sangat disayangkan ya. Kenapa ya? Agen-agen yang nakal seperti ini selalu merugikan nama negara kita. Sehingga kalau sudah sampai ke negara tujuan, yang dapat jelek orang Indonesia. Dan ini juga berdampak nanti suatu saat negara tersebut bisa-bisa tidak ambil orang Indonesia. Karena akibat tingkah laku dari orang kita sendiri. Bukan sampai di sini saja, bahkan ada juga kasus 30 TKI dari Inggris dipulangkan. Kenapa ini? Ada apa? Oke, langsung kita reaction videonya. Semoga video ini jadi pembelajaran kita bersama untuk sahabat-sahabatku barangkali ingin bekerja di negara orang. Tolong patuhi undang-undang, jangan sampai melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Karena kalau sudah sampai di negara tujuan, apabila Anda melanggar, maka akibatnya diri Anda yang sangat-sangat dirugikan sendiri. Kira-kira seperti itu. Ombo, pekerja Indonesia yang telah membayar ribuan pound sterling untuk bisa bekerja di Inggris di pertanian, baru 2 bulan kerja sudah dipecat. Bagaimana Ombo menggarisbawahi masalah ini? Berita ini mengejutkan ya. Tapi kok rasanya kok berita ini tuh tidak jadi viral ya. Padahal ini berita yang mengejutkan ya. Bayangin, ada beberapa orang tenaga dari Indonesia ya, kurang lebih jumlahnya 30 ya. Dia direkrut dari daerah sekitar Jakarta, nggak salah ya. Tapi apakah dia asalnya dari daerah kita nggak tahu. Tapi sebelum direkrut untuk diberangkatkan ke Inggris, itu mereka ditampung dulu di Jakarta. Ya, dan ceritanya dikasih pelatihan ya. Di samping pelatihan bahasa Inggris sederhana, juga pelatihan apa yang nanti akan dikerjakan di sana. Ya. Nah, ternyata 30 tenaga ini akan dipekerjakan di sebuah perusahaan pertanian, di mana bulan-bulan sekarang ini lagi masa panen, ya. Nah, komoditas yang bagus dari Inggris itu adalah buah ceri, ya, yang bentuknya merah, bulatnya itu seperti kalau di Indonesia itu ya sebesar kurang lebih itu seperti sawo kecil, ya, atau buah crescent ya. Tapi gede ini ya, ceri, rasanya manis, harganya mahal. Ya, dan buah ini tidak bisa tahan lama ya, paling sebulan udah akan busuk gitu. Harus dimasukkan lemari es gitu. Nah, tugasnya dari 30 tenaga dari Indonesia ini memang sebagai pemetik buah ceri. Ya, buah ceri itu kalau di Inggris tuh nggak bisa dipetik pakai mesin ya. Harus diambil pelan-pelan dari pohonnya, ya, dari batang yang paling kecil itu, dahan-dahannya itu ya, itu terus dimasukkan dalam packaging. Ya. Nah, untuk sebelum masuk packaging kan harus dipetik. Ya, lah tenaga kerja yang di Inggris sana itu sangat kurang. Kalau ada pun biaya tenaga kerjanya mahal. Ya, maka agar supaya bisa bersaing, dia mendatangkan orang dari luar negeri. Nah, salah satunya itu 30 orang yang dari Indonesia itu. Nah, orang-orang yang mau bekerja di Inggris biasanya melewati semacam apa itu ya, orang tengah ya, makelar lah. Itu biasanya juga mengutip. Ya, jadi dia harus menyiapkan uang berapa pound itu, kalau salah juga 1.000. Setelah itu dia dapat visa 1 tahun bekerja di Inggris, termasuk biaya itu ya. Terus dia punya tiket pesawat pulang pergi ke Inggris, dan harus punya tiket untuk pulang dari Inggris. Nah, selama dia kerja di sana gajinya gede ya. 1 bulan tuh bisa kurang lebih kalau dirupiahkan itu ya 30 jutaan. Ya, siapa yang tidak ngiler kan? Ya, soal makan ya nanti bisa ngirit-ngirit lah. Tapi bisa sebulan bisa bawa pulang 20 juta rupiah. Kalau bisa kerja 6 bulan 120 juta. Ya, jadi ini adalah iming-iming dari semua pekerja dari Indonesia. Tapi apa yang terjadi menurut berita itu? Belum sampai 2 bulan,
ternyata 30 orang itu semua dipulangkan ya. Jadi istilah yang lebih enak kan dipulangkan, sebetulnya dipecat ya. Dan dipecat karena dia sudah tidak punya pekerjaan, dia harus pulang lagi ke Indonesia. Ya. Beruntung karena tiketnya akan pulang pergi gitu ya. Nah, jadi pemerintah Inggris juga meminta dia pulang, nggak usah pakai biaya ya. Oke. Alasannya apa? Nah, ini yang paling penting kan. Alasannya bukan karena tidak memenuhi syarat berat badannya ya, atau tinggi badannya kurang, atau tangannya tuh tidak bisa digerakkan atau bagaimana ya, atau bangun tidurnya terlambat, macam-macam, bukan itu. Ya, semua itu bagus itu. Hubungan antara mereka juga bagus ya. Tetapi yang menjadi masalah bahwa mereka bekerja di sana itu memetiknya buah ceri tadi itu tuh tidak bisa memenuhi targetnya. Ya, jadi tidak bisa penuh targetnya kan, perhitungan dari pengusaha pertanian kebun ceri tadi itu kan menjadi meleset. Ya, targetnya itu sehari adalah 20 kilo. Dia harus bisa memetik ceri sebanyak 20 kilo sehari ya. Nah, ternyata tidak bisa. Udah dikasih training, udah dikasih cara macam-macam, masih nggak bisa mencapai target itu. Nah, kalau ini tidak bisa mencapai target, kan gajian mereka itu kan dianggap terlalu mahal. Maka diputuskan bahwa ke-30 orang ini dikembalikan ke Indonesia. Nah, ini yang bikin kita kecewa ya. Seharusnya menjadi pahlawan devisa Indonesia karena bekerja di luar negeri kan bawa pulang devisa ya. Itu menjadi gagal. Gara-gara dianggap kurang terampil, kurang giat. Apa yang terjadi itu? Ya, metik dengan target 20 kilo sehari tidak bisa tercapai. Tapi kalau orang-orang Inggris sendiri sana tuh tercapai. Nah, ini kan maaf loh ya, kan seperti memalu-malukan kita kan. Masa seperti itu aja nggak bisa. Nah, ini kenapa? Ya, kenapa seperti ini? Kalau kita mendengar beberapa tokoh-tokoh kita bicara, analisa-analisa itu, memang tenaga kerja kita yang kemarin itu yang dikirim itu mentalnya berat. Motivasinya untuk tercapai itu susah, ya. Bahkan ada seorang konsultan yang cerita bahwa tenaga kerja kita ini sepertinya kok kerjanya itu seenaknya. Saya bisanya begini. Ya, kalau saya diminta untuk melebihi kemampuan saya ini, ya saya tidak bisa. Nah, itu mental yang seperti itu. Bukan berusaha aku harus mencapai permintaan dari kerjaan itu. Nah, ini enggak gitu. Nah, apakah ini memang juga termasuk penyakit yang itu sehingga kok tenaga kerja kita di London itu, di Inggris ya, itu kok dikembalikan? Ya, ini memang perlu menjadi bahan telahan dari pemerintah atau yang berwenang, bagaimana mengatasi hal ini supaya jangan terjadi lagi. Kalau kita sudah niat bekerja di negara orang, apapun aturan di dalam pekerjaan tersebut harus kita coba penuhi. Misalnya, kalau kita disuruh petik buah dalam satu hari 10 kilo, ya harus 10 kilo. Jangan sampai mengucapkan kata-kata kiranya aku tak mampu, kemampuanku hanya sampai di sini. Harus nggak seperti itu. Harusnya kalau sudah dikasih pembelajaran, dikasih caranya bagaimana, ya berusaha sungguh-sungguh supaya memenuhi target. Dan itulah alasannya kenapa TKI yang dari Inggris dipulangkan, karena dinilai kerjanya kurang cepat dan tidak memenuhi target. Jelas-jelas jangan sampai ini terulang lagi ya. Kalau sampai ini terulang lagi, ujung-ujungnya orang Indonesia bila berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan di negara orang, maka akan menjadi sulit. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Dan jangan biasakan yang bekerja di negara kita. Ya, jangan sampai membiasakan pekerjaan tersebut seperti di negara kita. Misalnya,
sambil merokok. Jangan ya. Sebab di negara orang ini kalau bekerja itu bekerja terus, fokus di pekerjaan, bukan sambil merokok. Biasanya orang Indonesia ini kalau ke negara orang kadang-kadang masih membawa kebiasaan yang kurang baik, bekerja sambil merokok. Jangan lakukan hal seperti itu. Video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi ya, bukan menjelek-jelekkan tentang TKI yang bekerja di negara manapun. Semoga video ini bermanfaat, dan kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.